kita kehadirat Ilham Robi, karena berkatnya kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Terima kasih sebelumnya Bapak-Bapak dan presentasi mengenai budaya positif, karena mungkin kita sudah tahu ya, sudah pernah melakukan budaya positif ini. Adapun mungkin nanti acaranya yaitu pembukaan yang seharusnya dibuka oleh waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wa ala alihi wa sahbihi wa Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak peserta presentasi budaya positif dari rangkaian, marilah kita memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan keanekaragaman kenikmatan kepada kita. Yang paling besar dan paling agung yaitu nikmat iman Islam, disertai dengan nikmat sehat dan panjang umur. Hingga alhamdulillah dengan nikmat tersebut di pagi hari yang cerah ini, dengan penuh semangat kita dapat melaksanakan aktivitas dari salah satu agenda kegiatan CGP Bapak Asep Saifuddin dalam rangka presentasi budaya positif. Dengan harapan mudah-mudahan kegiatan ini sukses terus buat Pak Asep, dan mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua. Salawat salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat serta pengikut yang setia sampai akhirnya. Bapak Ibu peserta presentasi, Bapak Ibu menjadi peran utama dalam kegiatan presentasi di salah satu agenda kegiatan CGP ini sendiri. Dan alhamdulillah bahwa dari SMP Negeri 1 Cikande, dari angkatan 7 sudah ada satu orang guru yang termotivasi secara internal dengan berbagai macam tantangan, hambatan, gangguan. Itu sudah pasti ada. Untuk angkatan ke-9 ya, angkatan ke-9 teman kita dari sini juga ada yang masuk, yaitu Ibu Mangkiro dan Kak saya. Ya, mudah-mudahan sukses terus buat Bapak dan Ibu, dan mudah-mudahan disusul dengan yang lain. Para peserta untuk mengikuti kegiatan ini mudah-mudahan bermanfaat. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, presentasi budaya positif program CGP angkatan ke-8 Bapak Asep Saifuddin secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Selamat mengikuti presentasi. Ya, refleksi. Jadi intinya di sini bukan saya menggurui Bapak Ibu guru hebat sekalian, tapi di sini kita berbagi pengalaman. Mungkin nanti yang seperti Pak Mas Sidik sampaikan tadi, mungkin nanti suatu saat Pak Mas Roni yang ada di sini atau Pak Wahyu yang ada di sini. Pertanyaan romantiknya, setuju atau tidak setuju? Nah, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Bu Dua sebagai BK, bagaimana? Hukuman, apakah hukuman? Ya, kurang setuju, ya, tidak setuju. Ada yang setuju? Apa semuanya tidak setuju? Paham ya Bapak Ibu? Nah, ya. Bebek, ayam, bebek, ayam, bebek,
rumahnya suruh membaca di ruang perpus, tapi tetap ya disiplinnya ya nggak muncul gitu. Karena eksternal, motivasinya eksternal bukan internal. Nah, terus yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi dari itu apa yang terjadi, ibu bapak? Apa yang terjadi? Tergantung ya. Jadi tergantung yang hasilnya apa? Berantem bulat gitu. Ya. Kalau merayu, mungkin kalau yang merayunya untuk memaksa. Nah, ini yang sering mungkin kita lakukan. Ya. Ini perubahan paradigma teori atau kontrol teori pilihan menurut Dr. William Glasser. Nah, jadi sebenarnya guru mengontrol murid itu sebenarnya ilusi. Kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini juga ilusi. Biasanya kan ada bapak ibu guru, mungkin ada anak yang berbuat salah. Kita suka, kamu tidak kasihan sama bapak atau sama ibu. Ibu sudah capek loh ngajarin kamu. Kan itu buat merasa dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal semua perilaku memiliki tujuan. Anak itu ketika melakukan kesalahan bapak ibu, mereka pasti ada tujuannya. Anak yang malas belajarnya atau sebagainya, makanya anak itu pasti melakukan hal-hal itu. Orang manusia juga semuanya pasti memiliki tujuan. Terus orang lain bisa mengontrol saya. Kok pasti pengen menang dan menang. Nah, di sini tuh tadi disiplin positif. Nah, teori kontrol atau teori pilihan Dr. William Glasser. Nah, di sini nanti kita ketemu teori motivasi, 5 posisi kontrol, 5 kebutuhan dasar manusia, terus nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, segitiga restitusi. Di sini teori motivasi. Sebenarnya kita di sini nih, ya. Nanti saling berkaitan satu sama lain dari materi disiplin positif ini. Dulu. Nah, apakah makna disiplin, Bapak Ibu? Kelasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain disiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi pada intinya Pancasila apa saja, Bapak Ibu? Beriman dan bertakwa, esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terutama Pak Mas nanti harus antar pagi jam 7 ya, karena itu tadi ya, karena jadwal masuk sekolah ya jam 7. Kalau dia telat kan biasanya di depan dihukum Pak Angga buat bersihin sampah atau bagaimana biasanya. Nah, itu bentuknya adalah motivasi eksternal. Nah, mungkin kita sebagai guru ya karena kewajiban kita datangnya ya jam 7. Kalau tidak datang jam 7, kita nanti bisa diomongin, digibahin, dihukum sama kepala sekolah. Ya seperti itu kan. Itu mungkin motivasi eksternal. Terus ada untuk mendapatkan yang ingin capai. Ada, iya, bukan timbul dari dirinya sendiri. Nah, terus apa? Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini baru. Ya, bisa? Sudah bisa Bapak Ibu memerintah diri sendiri? Belum. Bisanya memerintah diri sendiri untuk mager, bisa saya hebat itu. Mager. Nah, di sini dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku tanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak nanti dapat reward hadiah. Itu sebenarnya kita meyakini anak itu tidak mampu, gitu. Ya, padahal ya sebenarnya bisa. Nah, pengaruh jangan sebenarnya mau
menghukum misalkan tadi. Kalau misalkan di pelajaran Bumakiro itu mungkin setiap anak yang bertanya atau menjawab pertanyaan akan dapat hadiah. Tapi ketika pelajaran Masroni, kata-kata itu anak mesti diam. Gitu tuh. Berarti kan tadi itu untuk bukannya terus nilai kebajikannya disebutkan, terus situasinya seperti apa. Nah, di sini mungkin situasinya pada saat kamu membuat kertas-kertas yang berserakan. Jadi, baru di kelas. Jadi ucapannya kemarin saya perhatikan, gitu kan, rasa empatimu besar sekali, nilai kebajikannya kan rasa empati karena mau membantu temennya. Tergantung situasinya. Gak punya teman ada? Gak punya teman? Gak punya teman. Tulis diketik dari HP gitu loh. Apa 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nih, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, hukuman atau konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Hak atau tangan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukum atau konsekuensi. Tulis. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Tulis. Nah, siapa yang betul semua? Konsekuensi. Kenapa konsekuensi Bapak Ibu? Nah, belajar olahraga konsekuensinya. Karena anak juga biasanya kan kalau telat itu tidak sempat kan telatnya 10 menit nih. Biasanya anak tidak akan apa? Tidak pemanasan. Nah, ini bentuk konsekuensi nanti pemanasan. Anak itu lari. Nah, gitu. Ya. Kalau ini mau jelas nih, mana tadi? Mana? Yang lari nih. Mana? Oh, push up ya. Ini. Memang hukuman karena sekolah. Nah, selanjutnya Bapak Ibu. Ini apa ini? Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, padahal kalau konsekuensi adalah sesuatu harus terjadi. Terus membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Nah, ya, isum. Terus mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Kalau konsekuensi, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Time out. Nah, apa itu restitusi, Bapak Ibu? Ya, di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Wilson 2004. Nah, di sini ini ada bentuknya perbedaannya. Jadi tadi dia melanggar kesepakatan yang sudah dibuat. Nah, terus restitusi lebih baik lagi. Kalau bisa sekarang kita direstitusi. Nah, mungkin ini ada apa ya? Waktu Pak Joko menjelaskan restitusi, kalimatnya saya pusing. Apa itu Pak Joko? Tapi ketika belajar, alhamdulillah, oh ternyata itu restitusi. Tapi kalau Bapak Ibu searching di Google, apa itu restitusi? Restitusi itu apa ya? Kalau kita hukuman ini hukuman pidana. Nah, sebenarnya ciri-ciri restitusi ini, ciri-cirinya pertama, bukan untuk menebus kesalahan, ya, namun untuk belajar dari kesalahan. Kalau hukuman mereka bentuknya bukan apa ya? Bukan. Jadi ketika ini anak dihukum, misalkan anaknya apa ya si John Moses. Jujur Moses itu kemarin penyelesaian. Justru kalau hukuman itu tidak tahu mereka itu salah. Nah, salahnya kita tahu salah. Tapi kenapa sih salahku gitu? Nah, kalau restitusi itu dia belajar dari kesalahan, terus memperbaiki hubungan. Misalkan berantem nih anak, jadi apa cari
dan tawaran bukan paksaan. Misalkan terus gimana? Ada pertanyaannya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa Ibu? Ini karena keselamatan. Kalau bentuknya kita nih, mohon maaf ya Bapak Ibu ini terutama, kita memakai helm itu pakai helm itu karena apa? Kalau yang masih pakai helmnya karena ada razia, itu pentingnya bukan apa? Bukan menganggap itu penting. Jadi belum ada keyakinan. Kalau saya mohon maaf ya Bapak Ibu ya, kalau bawa motor jaraknya dekat aja nih saya pasti pakai helm. Kenapa? Pertama itu jatuh kepala gini. Jadi udah 2 kali. Jadi udah menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter. Nah ini waktu kemarin mungkin ya, karena kita mungkin meyakini ada virus. Nah mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ya. Kenapa? Karena itu nih dan kita ini budaya positif. Terus lingkungan positif. Terus ada keyakinan kelas. Nah peraturan. Kalau dari kecil ya kita bikin peraturan dulu. Sebenarnya gini, membuat keyakinan kelas itu pertama kita meminta anak-anak kan, ayo anak-anak beraturan dulu. Yang bentuknya peraturan. Misalnya anak-anak, Pak tulis atau nulis ya, atau angkat tangan Pak, tidak boleh ke kamar mandi kalau lagi belajar. Anak sendiri, anak maksudnya. Jadi keyakinan kelas itu gini Bu, bukan hanya wali kelas ke siswanya, tapi juga setiap pembelajaran bisa. Mungkin yang sebelah kiri, kanan Bapak kan? Ini lagi. kanan kiri nih. Mana? Yang kanan. Ini kan keyakinan kelas. Yang mana ya keyakinan kelas? Kenapa nih? Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Ya, kalimat positif terus. Ini bentuknya keyakinan mereka. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Mengata-ngata orang tua di sini nih banyak nih. Iya dari sini. Jadi bentuknya apa? Kami guru dan murid saling menyayangi. Iya dikemas lebih. Jadi keyakinan kelas itu tidak boleh lebih dari 7. Ya minimal 3 gitu. Tidak boleh lebih dari 7. Kenapa? Kalau banyak-banyak anak juga bingung. Warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Tadi itu pertama nih, curah pendapat dulu. Kalimat negatif nanti dirubah jadi kalimat positif. Akhirnya tadi. Jadi banyak kalimat yang sama disatuin. Kami meyakini. Iya. Intinya. Terus prosedur membutuhkan keyakinan kelas per sekolah. Persilakan warga sekolah atau murid-murid sekolah kelas untuk bercurah pendapat. Dan itu mencatat semua masukan-masukan para memo, kertas memo. Jadi tempelin. Nanti kita tinggal nyatuin aja. Oh ini tentang kedisiplinan. Oh ini tentang kebersihan. Oh ini tentang kegiatan belajar. Kalau itu tinggal nanti nyatuin. Nah terus susunan keyakinan kelas oleh prosedur untuk bentukan keyakinan kelas dari itu kalimat negatif dan kalimat positif. Terus tinjau kembali dalam meninjau ulang. Jadi ketika sudah itu meninjau ulang terus ditandatangani bersama. Bapak ibu guru menandatangani, terus murid guru juga menandatangani. Warga kelas. Di sini mungkin kalau di SMP 1 Cikande itu keyakinan kelas satu sekolahnya terhadap kegiatan rutin mingguan SMP 1 Cikande, mengikuti kegiatan upacara bendera, bentuknya komitmen. Terus mengikuti sholat duha dan infak hari Jumat, komitmen. Mengikuti pembiasaan budaya membaca, biasanya di setiap hari Selasa. Nah terus di sini melakukan kewajiban piket yang sudah terjadwal. Anak-anak sudah ada jadwalnya piketnya. Nah di sini beratlah kemerdekaan itu bukan hanya tidak terperintah saja, akan tetapi harus juga dapat menegakkan dirinya dan mengatur kehidupannya dengan tertib. Dalam hal ini termasuklah juga mengatur tertibnya perhubungan dengan kemerdekaan orang lain. Ki Hajar Dewantara halaman 4. Nah sekarang ini Bapak Ibu, selalu kembalikan buku ke tempatnya.
Apa ini Bapak Ibu? Keyakinan kelas bagaimana? Di ini ya bentuknya kalau keyakinan kelas itu dari kalimat positif apa negatif menjadi kalimat positif. Nah, kebutuhan dasar manusia ini dan dunia berkualitas. Nah, ini Bapak Ibu. Ya, pada dasarnya anak-anak itu ketika melakukan kesalahan, ya, mereka ini nih sama gitu kan, apa namanya, berisik atau ngobrol. Nah, mungkin karena pengen kebebasan tadi, ya udah bosan cenderungnya bebas. Gitu. Jadi mereka itu melakukan hal-hal itu karena ini Bapak Ibu kebutuhan manusia, dasar manusia ini kasih sayang. Mungkin ada yang siapa ya kalau rasa kasih sayang dikasih, iya, pokoknya caper lah ya, apa ya bahasanya kalau kita ya, itu butuh kasih sayang. Nah, ini karena mungkin di rumahnya dia tidak merasakan gitu. Cenderung Doni, beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makanan makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, bagaimana Ibu? Mungkin kalau Bapak di situasi atau Bapak Ibu di situasi Anda mungkin melakukan segitiga restitusi, itu ya Bapak Ibu ya. Menanyakan nanti ada kalimatnya. Itu yang akan dilakukan. Nah, kira-kira apa nih? Doni ini melakukan hal tersebut karena apa? Kebutuhan dasarnya kenapa? Bisa bertahan hidup karena lapar ya, mungkin di rumahnya. Makanya tergantung kan, ketika kita melakukan segitiga restitusi, anak itu alasannya karena di rumahnya nggak pernah dikasih makan, nggak dimasakin, nggak sejajan. Nah, bisa bertahan hidup. Tapi kalau ketika ditanya ya, Bapak Ibu, ada berapa kasus tadi? Wih, luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Wahyu. Pada posisi manajer. Kalau saya ada semua, alhamdulillah. Penghukum ya, pernah penghukum. Sering dulu ya, mudah-mudahan nanti ketika kita sudah paham ini tidak lagi menghukum anak. Nah, kenapa? Nah, menghukum itu biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, woi, syirik ya, ribut baik, terus apa menyakiti, terus kalau kamu tidak melakukan, awas kamu ya, berkata ya, menghardik, menunjuk, menyakiti, terus kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Nanti hasilnya ini Bapak Ibu, memberontak, menyalahkan orang lain atau berbohong. Nah, terus kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Biarkan saja biasanya. Nanti juga marah-marah lagi, mengulangi kesalahan, akhirnya mengulangi kesalahan. Nah, mungkin ini Bapak Ibu. Terus kalau dua merasa bersalah itu biasanya ceramah. Kamu seharusnya, kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres gitu ya. Kamu kekasihan sama ibu, biasanya gitu tuh. Ibu capek, kamu gitu ya. Itu biasanya membuat rasa bersalah. Jadi anak itu bukan, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Tadi balikin lagi. Oh, ini benar, mantap. Teman untuk membuat orang semua udah pas
pas lah, cocok nanti jadi CGP angkatan 10. Nah terus di sini bergerak di antara. Nah di sini peraturan memantau konsekuensi dia, nilai-nilai mengajar atau memperbaikinya. Nanti dulu. Nah ini segitiga restitusi yang terakhir. Nih Ibu, Bapak, ketika kita berubah, yang utama ini harus apa dulu? Ketika anak itu melakukan kesalahan, misalnya terlambat, jangan langsung sini dulu, jangan dulu mau melotot sambil teriak, kamu sini, kamu terlambat, hukum di sini. Tahapannya gini, pertama tahapannya itu menstabilkan identitas dulu. Nah, menstabilkan identitas. Nah, misalkan kamu sini dulu, terus ditanya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Sama mungkin bapak juga atau ibu juga pernah terlambat. Tapi ya, kamu jangan sering-sering, gitu tuh maksudnya. Nih dari menstabilkan identitas itu maksudnya apa? Maksudnya agar anak itu bukan merasa minder atau kecewa karena kesalahannya, tapi mereka paham bahwa ya kesalahan itu wajar, hal yang wajar itu. Pertama kita harus memahamkan seperti itu. Nah terus baru validasi kebutuhan. Nah biasanya di sini nih, kamu kenapa nak bisa terlambat? Nah kebutuhannya biasa mereka jawabannya ya Pak, saya tidurnya terlalu malam main game. Nah kebutuhannya apa tadi? Berarti kesenangan tadi itu karena main game. Nah terus kita apa? Bagaimana nak agar hal tersebut tidak dilakukan gitu? Karena kan main game terlalu malam kan tidak baik kan gitu. Nah ini nih nanti mesti validasi kebutuhan. Ya. Kamu tentu punya alasan, dari itu ditanyakan alasannya, kebutuhan dasarnya apa. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Boleh main game, tapi ada waktunya. Jadi kita jangan menghilangkan dulu. Jangan game itu nggak baik, jangan main game lagi, gitu. Jangan seperti itu. Karena dari itu anak juga punya kebutuhan. Nah, tahapan yang terakhir menanyakan keyakinan. Ini kalau kita mungkin kalau tidak ada keyakinan berarti peraturan. Nah, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Mungkin menghargai diri sendiri dan orang lain. Apa? Karena kalau kita telatkan berarti tidak menghargai diri sendiri dan orang lain itu guru maksudnya. Karena guru udah masuk, dia belum masuk. Terus kamu ingin menjadi seorang yang seperti apa ke depannya? Jadi kita berbuat tadi ya, balik lagi. Kalau kita tidak menstabilkan identitas, anak akan terus merasa bersalah. Jadi jangan sampai itu Bapak Ibu. Nah terus nih guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan dan permasalahan ini. Kita ingin mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Salah itu harus Bapak Ibu. Langsung aja. Nah terus kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ketika anak merasa bersalah, ini nanti kalimatnya. Terus validasi kebutuhan. Nah, membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Tadi itu ya Bapak Ibu ya. Masih apa? 5 kebutuhan dasar. Bertahan hidup, terus rasa kasih sayang, terus kebebasan, terus kedewasaan, terus iya kesenangan. Ya, itu ya Bapak Ibu harus ingat nih. Jadi itu terus nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Nah, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Terus apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu ingin jadi orang seperti apa? Gimana Pak? Getok. Apa ini? Intervensi. Nah, yang terjadi pada anak. Ya. Jadi apa tahapannya Bapak Ibu? Segitiga restitusi, 2 apa? 1
ya, pinter. Menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelasnya atau sekolah. Nah, ini Bapak Ibu, kita refleksi bareng-bareng. Nah, hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak dan Ibu yang sudah didapatkan? Ada mungkin Bu Makfirah? Paradigma. Ya Bapak Ibu, silakan mau jawab yang mana boleh. Nomor 1. Pada beberapa orang saja gitu Pak, dan itu dampaknya justru ke yang lain kurang, termasuk pujian yang terlalu berlebihan juga tidak baik. Itu yang terima kasih. Siap, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu. Penjabarannya tadi luar biasa terkait makna disiplin, karena memang disiplin itu salah satu kemerdekaan juga tadi yang diajarkan Gereja Perantara, dan itu juga sebagai diterapkan dalam keyakinan kelas, bukan hanya sebagai peraturan tapi keyakinan dari pribadi peserta didiknya masing-masing. Ya, Siap, terima kasih. Apakah yang saya telah lakukan sebelum mengikuti kegiatan ini, peran aku itu maksudnya posisi tadi, posisi kontrol. Gimana? Bicara. Saya harapkan harusnya masih bukan sesuatu yang diharapkan, masih seringnya di posisi penghubung. Saya pribadi sih lebih suka menyebutnya kedamaian. Kedamaian biasa. Cuma di antara penghubung dengan yang sama itu pengamat ya. Mantap. Tapi saya yakin ternyata memang dilihat sekali lagi dengan lebih jelas penjelasannya bahwa yang manajemen itu yang berpotensi paling besar untuk memperbaiki karakter anak-anak kita. Kalau dari menurut saya ya, setelah mengikuti kegiatan ini ya, saya harus menjadi yang kalau bisa ya manajer. Kalau bisa ya manajer, karena memang pengaruhnya sangat besar sekali untuk kesuksesan kita mendidik anak ya. Itu sih. Terima kasih Bu Rima. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Ya, tadi balik lagi karena saya mempresentasikan kegiatan ini bukan berarti mengajari Bapak dan Ibu guru yang sudah hebat ini sebenarnya, tapi untuk merefleksikan lagi, mengingatkan diri kita agar kita bisa menjadi itu, agar bisa menjadi di posisi manajer. Nah, oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.